Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 11b sampai dengan 19. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu. Aku mengatakan semua ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran firman-Mu, yang adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah bertemu dalam doa. Perpisahan selalu identik dengan kesedihan, perasaan tak menyenangkan, dan derai air mata. Seperti kata pepatah, perpisahan memang tak akan pernah mudah, karena sifat dasar manusia adalah ingin memiliki, bukan melepaskan. Bacaan Injil hari ini masih berbicara tentang perpisahan Yesus dengan para murid-Nya. Ketika dalam perjamuan malam terakhir, Yesus berdoa kepada Bapa-Nya agar tetap memelihara kita. Yesus memohon agar kita senantiasa hidup dalam persekutuan, dicurai dengan damai dan sukacita. Yesus memohon agar di tengah pelbagai kebencian, kita tetap dalam perlindungannya. Yesus juga berdoa memohon kepada Bapa-Nya agar kita tetap dalam kekudusan, karena kebenaran iman akan Injil-Nya. Ia mendoakan para murid-Nya dan juga setiap kita yang percaya kepadanya, agar tidak dibiarkan oleh Bapa-Nya, sehingga kita tidak hidup dalam kasih-Nya. Yesus mendoakan bagi para rasul dan kita sekalian agar kita hidup dalam kasih dan perlindungan dari Bapa-Nya.
Yesus berdoa kepada Bapanya, mengungkapkan maksud hatinya untuk perlindungan dan kesatuan umatnya. Maka ia berdoa, "Ya Bapa yang kudus, jagalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita." Ia juga mengutarakan bahwa murid-muridnya tidak berasal dari dunia ini, sebagaimana dia juga tidak berasal dari dunia ini. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Apa maksud dari kata-kata Yesus ini? Maksudnya adalah bahwa kita dipanggil untuk hidup sesuai standar dan kehendak Allah, bukan sekadar mengikuti arus dunia. Kita hidup dalam kehendak Allah dan melaksanakan kehendaknya. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan itu dilaksanakan oleh para rasul, terutama oleh Rasul Paulus dalam pelayanannya. Ia mengadakan pelayanan mewartakan Injil Kristus di daerah Efesus. Ia mengadakan pendekatan dengan para tua-tua di daerah itu dengan tujuan melalui perantaran mereka ia mendapatkan tempat dan waktu untuk mengajarkan Injil Kerajaan Allah. Dan pada waktunya ia harus berpisah dengan mereka. Namun sebelum ia berpisah, harus memberi wejangan kepada mereka untuk mereka pegang dan mengikuti teladannya. Dalam kisah perpisahan antara Rasul Paulus dengan tua-tua di Efesus, kita bisa merasakan betapa dekatnya hubungan mereka, seolah tak ingin membiarkan kesempatan itu berlalu begitu saja. Maka Rasul Paulus berkata kepada mereka, "Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-henti menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata." Rasul Paulus meninggalkan kenangan yang baik di tengah-tengah umat yang dilayaninya. Dan ia mengingatkan mereka tentang pentingnya menjaga kawanan yang dipercayakan kepada mereka oleh Roh Kudus. Selain itu, ia juga mengingatkan mereka agar selalu mendekatkan diri dengan Allah melalui doa. Yesus mengajarkan kepada kita yang percaya kepadanya untuk terus berdoa kepada Bapa dalam keadaan apapun. Kita diajak untuk hidup dalam kebenaran firman-Nya dan kita berusaha hidup dalam kekudusan dalam firman-Nya sesuai dengan ukuran kita. Kita berusaha hidup dalam kasih-Nya dan mempraktekannya dalam kehidupan harian kita. Sebab kasih-Nya adalah kasih yang mempersatukan dan mengikat kita dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Dan kasih itulah yang membebaskan kita dari keterikatan dosa. Marilah kita mengembangkan kasih dalam kehidupan kebersamaan kita. Dan mari kita mengandalkan Tuhan dan mengarahkan hati dan mata batin kita pada Tuhan agar mampu memandang setiap peristiwa hidup dengan penuh kasih. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Tuhan, terima kasih sudah menjaga kami
saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Mampukanlah kami untuk memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bukalah hati kami, agar kami menyadari kesalahan kami dan bertobat. Semoga dengan rendah hati, kami menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.